Wabah virus corona tidak hanya menyebabkan permasalahan pada bidang kesehatan, namun juga memukul berbagai sektor bisnis. Banyak perusahaan saat ini tengah berjuang dalam menentukan tindakan bisnis yang tepat untuk diambil di tengah situasi pandemi COVID-19. Tidak ada jawaban mudah dalam merespon krisis akibat pandemi ini, karena dinamika pandemi COVID-19 sulit untuk diprediksi. Namun, kita dapat mempelajari strategi yang telah ditempuh oleh perusahaan yang telah lebih dahulu terdampak dan telah berhasil dalam merespon krisis akibat pandemi COVID-19, seperti perusahaan-perusahaan di China. Lalu, apa saja strategi yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dalam merespon situasi krisis di tengah pandemi ini? Yang pertama, melihat situasi ke depan dan secara terus-menerus memperbaharui upaya di tengah dinamika yang terjadi. Sebagai contoh, Master Kong, produsen mie instan terkemuka di China, melakukan peninjauan dinamika yang terjadi setiap hari. Perusahaan mengantisipasi penimbunan dan kehabisan stok bahan baku produksi. Perusahaan juga mengalihkan fokus penjualan dari offline ke online dengan e-commerce dan terus melacak rencana pembukaan kembali toko-toko retail pasca kebijakan lockdown. Dengan cara ini, rantai pasokannya telah pulih lebih dari 50% hanya beberapa minggu setelah wabah, dan ia mampu memasok 60% toko yang dibuka kembali atau 3 kali lebih banyak dari beberapa pesaing. Yang kedua, mengalokasikan SDM secara fleksibel untuk berbagai kegiatan. Di sektor bisnis yang terpukul seperti hotel dan restoran, karyawan tidak dapat menjalankan kegiatan rutin mereka. Beberapa perusahaan dapat merealokasi karyawan ke kegiatan baru atau ke perusahaan lain daripada memberikan cuti atau PHK. Sebagai contoh, peningkatan mendadak dalam pembelian online di situasi pandemi membutuhkan tenaga kerja untuk layanan pengiriman barang. Di China, lebih dari 40 restoran dan hotel mengoptimalkan staf mereka untuk dipekerjakan di Hema, supermarket retail baru yang dimiliki oleh Alibaba, untuk memenuhi permintaan tenaga kerja layanan pengiriman barang. Yang ketiga, memahami bahwa tiap sektor bisnis memiliki kecepatan pemulihan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sektor yang bergerak di bidang perangkat lunak dan sektor peralatan kesehatan dapat segera pulih dalam beberapa hari sejak wabah terjadi. Justru, penjualan dari kedua sektor ini mengalami peningkatan karena meningkatnya kebutuhan akan produk-produk tersebut. Sementara itu, sektor lainnya seperti transportasi di China masih mengalami tekanan dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lambat. Yang keempat, melihat peluang dalam kesulitan di tengah pandemi. Meskipun krisis pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor bisnis, pada sektor tertentu permintaan justru meningkat. Contohnya adalah e-commerce, penyedia layanan telekonferensi, media sosial, produk kesehatan, asuransi kesehatan, dan produk sejenisnya. Contoh kasus pada Huaishou, sebuah perusahaan video sosial yang memanfaatkan peluang dengan beralih fungsi untuk mempromosikan metode pembelajaran dalam jaringan menggunakan aplikasi mereka, dengan memberikan penawaran khusus bagi berbagai universitas di China. Yang kelima, melakukan inovasi secara cepat terhadap kebutuhan baru konsumen di tengah pandemi. Ketika terancam oleh krisis pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang berfokus pada langkah strategi pertahanan bisnis. Akan tetapi, beberapa perusahaan di China justru melakukan strategi menyerang dengan membuat inovasi terhadap kebutuhan baru konsumen. Contohnya adalah Ant Financial, perusahaan asuransi yang menyediakan tanggungan terkait dengan coronavirus pada produk asuransinya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan asuransi dan menunjukkan keberpihakan terhadap pelanggan sehingga meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, melihat perilaku baru yang terbentuk akibat pandemi. Pola perilaku baru konsumen perlu diobservasi. Apakah hanya berlangsung selama pandemi atau kemungkinan akan tetap berlangsung setelah pandemi dan ke depannya, atau bersifat long run. Beberapa kemungkinan perubahan perilaku seperti belajar secara online, transformasi cara bekerja dengan telecommuting, dan peningkatan interaksi secara digital dalam jual beli perlu menjadi pertimbangan perumusan strategi perusahaan ke depannya. Berbagai perusahaan di China telah mengantisipasi terkait hal-hal ini.
Itulah 6 strategi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam merespon krisis pandemi COVID-19. Perusahaan yang mampu menentukan pendekatan terbaik, menerapkan, dan mengevaluasi setiap strategi yang diambil akan lebih siap dalam melindungi bisnis dan karyawannya. Pada akhirnya, di tengah kondisi ketidakpastian ini, strategi yang adaptif perlu diformulasikan oleh perusahaan untuk dapat dengan cepat dan tepat dalam merespon krisis. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, comment, and share. Semoga bermanfaat. See ya!